Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat berkumpul di dalam masjid yang sangat mulia ini. Salawat beriring salam ke ruh junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya syafaat beliaulah yang sama-sama kita harapkan nantinya di hari al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Wajarlah kita sebagai umat beliau mengucapkan salawat kepadanya yang berlepaskan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selaku khatib tidak pernah bosan dan jemu untuk mengajak para hadirin sekalian untuk menjadi khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan karakter kualitas takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun tema yang akan saya bawakan pada siang hari yang berbahagia ini, 7 adab menjaga keselamatan lisan. Jamaah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah pepatah bahasa Arab mengatakan bahwa keselamatan seseorang bergantung pada bagaimana dia menjaga lisannya. Pepatah itu mengatakan, salamatul insani fi hifzil lisan, yang artinya keselamatan manusia terletak dalam menjaga lisan. Pepatah itu mengingatkan sedemikian kuat hubungan antara keselamatan seseorang dengan kemampuan menjaga lisannya. Dalam kaitan ini, Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihatkan 7 adab menjaga lisan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah tidak melibatkan diri dalam hal yang tidak ada gunanya. Bergaul adalah baik dan dianjurkan, tetapi pergaulan itu harus dihindari hal-hal yang tidak ada gunanya dan apalagi mendatangkan mudarat, seperti ghibah atau mencampuri urusan orang lain. Yang jelas-jelas bukan kewenangan kita juga termasuk hal-hal yang semestinya dihindari, sebab tidak baik, tidak jarang menimbulkan ketidaksenangan dari pihak yang merasa dilangkahi atau dicampuri urusannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, janganlah bersumpah demi Allah kecuali dengan lisan. Sering menyebut nama Allah tentu saja baik karena merupakan zikir. Tetapi jika penyebutannya merupakan sumpah yang bersifat main-main,
Hal ini tentu saja tidak baik. Imam Al-Hadis Al-Muhasimi dalam kitabnya mengingatkan kita untuk tidak sering-sering bersumpah. Sebagaimana kutipan berikut, wala taqsil imana wa in kunta shadiqan. Artinya, dan janganlah engkau sering bersumpah meskipun engkau benar. Jadi sekalipun kita jujur dan dalam posisi benar, janganlah kita mengucapkan sumpah, apalagi disertai dengan ucapan Allah atau demi Allah. Namun dalam keadaan genting atau mendesak seperti dalam proses hukum di pengadilan, bersumpah demi Allah adalah sah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, hindarilah segala kebohongan karena berlawanan dengan iman. Secara umum berbohong adalah dosa, kecuali keadaan demi kemaslahatan bersama yang lebih luas. Artinya sebagian besar kebohongan adalah haram, sehingga sebanyak mungkin harus dihindari. Sudah banyak terbukti kebohongan sebetulnya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang lain yang mempercayainya. Kekacauan bisa timbul akibat kebohongan berupa fitnah yang tersebar, yang dipercayai masyarakat. Tidak jarang terjadi kerusuhan dalam masyarakat bermula dari maraknya kabar bohong dan hoax. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, ayatul munafiki salasa, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khona. Yang sebagaimana artinya, pertanda orang munafik ada tiga: apabila ia bicara, ia bohong, dan apabila dia berjanji, ia ingkar, dan apabila dia dipercaya, ia lalai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Yang keempat, jauhkan dari penggunjing dan fitnah serta bercanda secara keterlaluan. Menggunjing dan bercanda kelewatan adalah tidak baik. Seorang muslim hendaklah selalu berusaha menghindar dari ketiga hal ini, karena berpotensi besar menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan permusuhan. Dan Islam menggunjing diibaratkan memakan bangkai saudara sendiri. Memakan bangkai saudara sendiri yang telah mati. Fitnah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Allah berfirman, al-fitnatu asaddu minal qatl, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran surah Al-Baqarah ayat 91. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Yang kelima, hindarilah setiap ucapan keji. Dan hal yang kelima yang harus diingat adalah bahwa berbicara kepada orang lain adalah salah satu cara berkomunikasi dalam kerangka silaturahim. Hal ini tentu saja baik, tetapi dalam pembicaraan itu mengandung ucapan-ucapan keji sudah pasti tidak baik. Sebab Islam justru menganjurkan supaya kita bicara yang baik. Oleh karena itu, ucapan-ucapan keji seperti misuh-misuh dan hujatan-hujatan dengan menggunakan kata-kata kotor harus dihindari, sebab mungkin demi kerukunan dan perdamaian bersama. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Yang keenam, menjaga dari ucapan-ucapan yang kurang baik, apalagi tercela. Ucapan yang kurang baik, apalagi tercela, harus dihindari sebanyak mungkin. Contoh,
dari ucapan yang kurang baik adalah penggunaan kata-kata yang menghina atau merendahkan orang lain, atau ungkapan-ungkapan yang menampakkan kesombongan baik di mata manusia dan apalagi yang di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghindarinya hal seperti itu, sebaiknya kita membiasakan diri tawadhu atau rendah hati kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang ketujuh, pikirkan baik-baik yang akan diucapkan. Dengan demikian, jika hal yang akan disampaikan itu baik, katakanlah, akan tetapi jika tidak, hendaklah diam. Karena sebuah pepatah menyatakan, pikir dahulu pendapatan, secara kemudian tak berguna. Pepatah ini sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Allamah Sayyid Abdullah Al-Haddad di atas. Jadi pada prinsipnya kita tidak boleh cepat-cepat dalam berbicara atau mengucapkan sesuatu tanpa mempertimbangkannya. Harus kita pertimbangkan sebelumnya tentang dampak atau risiko terhadap diri sendiri atau orang lain dari apa-apa yang kita katakan. Maka sebaiknya kita urungkan niat kita untuk mengatakan sesuatu. Sikap memilih diam demi menjaga sebuah pihak seperti ini sangat berharga, karena diam adalah emas, sebagaimana kata pepatah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin cukup sekianlah isi khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mulut kita dengan baik. Barakallah, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahil baligil hadi ila bayani mahya'ir rasadi amadda arbaban muhawaras sama samsal bayani bi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah laqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وسيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعقبى عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر.